Wajah-wajah yang berada di balik Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM mengungkap sepak terjang 12 wajah aktor di balik Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Tagar.id. Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM mengungkap sepak terjang 12 aktor di balik Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja atau Ciptaker yang sudah ketok palu dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI pada Senin 5 Oktober 2020 lalu. Pembahasan dan pengesahan Omnibus Law yang super kilat senyap terdapat sejumlah aktor yang bermain. Tersebar di Satuan Tugas atau Satgas dan Panitia Kerja DPR Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Orang-orang ini terafiliasi ke sejumlah bisnis tambang dan energi. Tweet @Jatamnas di Twitter seperti dilihat Tagar Minggu 11 Oktober 2020. Jatam curiga bahwasannya Undang-Undang Cipta Kerja disahkan dengan agenda yang menguntungkan segelintir pihak saja. Berikut wajah-wajah yang berada di balik Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. 1. Airlangga Hartarto. Sosok ini merupakan sebagai Menteri Koordinator atau Menko Bidang Perekonomian di Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo Ma'ruf Amin. Dia juga diketahui membentuk Satgas Omnibus Law. Pada pemilihan Presiden 2019 lalu, Airlangga menjabat sebagai Dewan Penasehat Tim Kampanye Pemenangan Jokowi Ma'ruf Amin. Airlangga juga merupakan Ketua Umum Partai Golkar sejak 2017 lalu, menggantikan Setia Novanto yang terseret kasus korupsi. Dia menang secara aklamasi pada Munas Golkar 2019. Nama Airlangga pernah tercatat sebagai komisaris di PT Multi Harapan Utama MHU di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Perusahaan PKP2B ini sedang mengurus izin perpanjangan eksploitasi, tulis Jatam. Menurut data yang dimiliki Jatam, luas koneksi PT MHU sebesar 39.972 hektar, sementara luas lubang bekas tambangnya 3.748 hektar. Berdasarkan catatan Dinas Pertambangan dan Energi Kalimantan Timur 2017, PT MHU meninggalkan 56 bekas tambang terserak di Kutai Kartanegara. Salah satu lubang bekas tambangnya di Kelurahan Loh Ipuh Darat, kilometer 14, menewaskan Mulyadi pada Desember 2015 lalu. Namun kasusnya menguap tanpa penegakan hukum, padahal ada kewajiban dalam hukum bagi MHU untuk menutup lubang bekas tambangnya, tulis keterangan tersebut. 2. Puan Maharani. Ketua DPR RI periode 2019-2024 sekaligus Ketua Bidang Politik dan Keamanan DPP PDI Perjuangan ini disebut-sebut tak lepas dari kepentingan bisnis tambang dan migas. Jejak Puan terlacak dengan mudah melalui bisnis suaminya, Happy Hapsoro, kata Jatam. Lebih lanjut, Happy Hapsoro memegang jabatan dan sempat berada di jajaran direksi atau komisaris sejumlah perusahaan minyak dan gas bumi, antara lain: A. Odira Energi Karang Agung yang mengerjakan hulu migas bersama dengan PT PP dengan objek bernama PSC Odira Energi Karang Agung dengan luas blok minyak 46.649 hektar di Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan. B. PT Rukun Raharja Infrastruktur Gas, Perdagangan Gas, Pembangkit dan Bisnis Hulu Energi. Proyek PT Rukun Raharja dalam investigasi hulu migas adalah produksi minyak Blok Cepu di Jawa Timur 220 juta barel minyak per hari. C. Presiden Direktur Odira Energi Buana. D. Komisaris PT Prima Utama Mandiri. E. Direktur PT Vetira Prima Perkasa. 3. Rosan Roslani. Dia menjabat sebagai Ketua Satgas Omnibus Law dan merupakan Wakil Ketua Tim Kampanye Pemenangan Nasional Jokowi Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019 lalu. Rosan terhubung dan terkait dengan 36 perusahaan mulai dari bidang media, farmasi, jasa keuangan dan finansial, properti, minyak dan gas hingga tambang batu bara, tulisnya. Pada awal karirnya, selain pelaku bisnis, jasa keuangan dan finansial, ia juga tercatat dalam sejumlah entitas bisnis pertambangan batu bara, yakni sebagai Komisaris PT
Arutmin Indonesia pada 2001-2007, Presiden Direktur PT Berau Coal pada 2010-2013, Presiden Direktur PT Berau Coal Energi pada 2010-2013, Direktur Non-Eksekutif Bumi PLC periode 2010-2012, dan Komisaris PT Kaltim Prima Coal pada periode 2003 sampai 2007. Saat ini namanya masih ditemukan dalam sejumlah perusahaan industri batubara seperti PT Mitra Pratama atau sejumlah perusahaan energi seperti Star Amira Energi dan Indonesia Energi Prima hingga industri fosil lainnya seperti Migas, yakni Prima Petro Service, perusahaan-perusahaan yang pernah terdapat jejak rosan seperti PT Kaltim Prima Coal atau KPC dan Berau Coal BC memiliki rekam jejak terkait kejahatan lingkungan. BC tercatat pernah terlibat permasalahan perampasan tanah di Kampung Gurimbang, pengingkaran pembahasan lahan di Tumbit Melayu, Kecamatan Teluk Bayur di Kabupaten Berau, hingga sejumlah catatan kecelakaan kerja dan pelanggaran penanganan limbah B3. Terdapat pula 45 lubang tambang yang belum direklamasi dan dipulihkan oleh BC. Sementara KPC, perusahaan ini tidak sedikit menghadirkan kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran HAM serta perusakan lingkungan, juga perampasan tanah petani serta masyarakat adat seperti kasus relokasi masyarakat adat Dayak Basap di Keraitan, Kutai Timur yang masih bermasalah hingga sekarang. 4. Erwin Aksa. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia ini berada di kubu Prabowo Sandiaga pada Pilpres 2019. Meskipun ayahnya Aksa, Mahmud memilih mendukung Jokowi Amin. Meski begitu, siapapun yang menang pemilu, kan keluarga termasuk dirinya tetap mendapatkan ruang politik. Salah satunya Omnibus Law. Erwin dikatakan menjabat sebagai komisaris utama Bosowa Group yang menaungi beragam bidang bisnis mulai dari otomotif, jasa keuangan, properti, pendidikan, pertambangan, dan energi. Seperti PLTU Bosowa di Jeneponto berkapasitas 2 kali 125 MW, salah satu penyedia listrik utama PT PLN di Sulawesi Selatan. 5. Bobby Gafur Umar. Pada Pilpres 2019, Bobby yang merupakan Wakil Ketua 8 Satgas Omnibus Law ini menjadi salah satu dari deklarator 10.000 pengusaha yang mendukung Jokowi. Bobby juga menduduki posisi komisaris di PT Bakri Brothers Tbk. Anda semua tahu jejak bisnis keluarga Bakri, tweet @Jatamnas. 6. Raden Pardede. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Kebijakan Moneter, Fiskal, dan Publik Kadin ini menjabat sebagai Ketua 7 Satgas Omnibus Law. Selain itu, dia juga merupakan tim asistensi Kemenko Perekonomian. Raden adalah komisaris independen Adaro Indonesia, perusahaan raksasa batubara. Masih ingat tagar Seksi Kiles produksi @watchdog_id kan? Kata Jatam. 7. Beni Sutrisno. Selain sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Perdagangan Kadin, Wakil Ketua Umum Apindo dan staf khusus Menteri Perindustrian, Beni juga disebut terafiliasi dengan banyak perusahaan. Nama Beni Sutrisno juga pernah mencuat dalam kasus korupsi PLTU Riau 1, tweet @Jatamnas. 8. Pandu Patria Sahrir. Keponakan Luhut Binsar Panjaitan ini adalah Ketua Umum Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia. Pandu juga menjabat sebagai Direktur Tobabara, Presiden Komisaris SEE Group dan PT Adi Mitra Baratama Nusantara atau ABN serta anggota Dewan Komisaris Gojek. Pada Desember 2018, rumah-rumah warga serta jalan roboh dan longsor karena aktivitas pertambangan batubara PT ABN yang dekat dengan pemukiman dan jalan publik. Sementara itu, Tobabara Sejahtera masih mewariskan 50 lubang tambang menganga yang belum direklamasi dan dipulihkan. 9. Aziz Samsudin. Aziz Samsudin merupakan Wakil Ketua DPR RI Bidang Politik dan Keamanan. Politisi Golkar ini juga menjabat sebagai komisaris dan pemegang saham bersama Dayang Kartini, ibu dari Rita Widiasari, mantan Ketua DPD Golkar Kalimantan Timur, yang ditangkap KPK karena kasus korupsi pada tahun 2017. Aziz disebut-sebut terhubung dengan PT Sinar Kumalanaga, perusahaan tambang batubara di Kalimantan Timur. 10. Arteria Dahlan. Arteria adalah anggota panja dari fraksi PDI Perjuangan. Dia disebut terafiliasi dengan Sabas Group, perusahaan bisnis properti, perkebunan, migas, dan lain-lain sebagai komisaris atau direktur. 11. Lamhot Sinaga.
Anggota Panja dari fraksi Partai Golkar ini menjabat sebagai CEO di PT Bakri Indo Infrastruktur milik Bakri Group. Terkait Golkar jelaslah ya posisi dan sikapnya terkait tagar Omnibus Law itu, cuit Jatam. 12. M. Arsyad Sari Rasid. Anggota Satgas Omnibus Law Cipta Kerja ini terhubung ke Indika Energi PT Kideko Jaya Agung yang menguasai konsesi seluas 50.921 hektar di Pasir, Kalimantan Timur. Perusahaan ini juga dikatakan menggusur lahan dan mengkriminalisasi masyarakat adat Pasir, Kalimantan Timur. Jatam menjelaskan 12 wajah-wajah di atas adalah sebagian dari begitu banyak aktor yang berkepentingan dalam Omnibus Law. Mereka juga menyebut setidaknya 57% anggota Panja adalah pelaku usaha. Sebagian lagi adalah pernah tercatat sebagai mantan tim sukses dan tim kampanye pada pemilihan presiden 2019 lalu. Bahkan visual di atas bersumber dari data resmi pemerintah profil perusahaan di Ditjen AHU Kemenkumham. Catatan rekam jejak perusahaan, clipping media, dan dari lembaga-lembaga yang berhimpun di koalisi @bersihkan_Indo, kata Jatam.